Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Avanti Studio. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat aplikasi face detection atau pengenalan wajah di Android menggunakan Android Studio dan TensorFlow Lite. Oke, langsung saja bagaimana cara membuatnya. Silakan simak pada tayangan berikut ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari aplikasi pengenalan wajah berbasis Android ini. Jadi face recognition Android ini sebelumnya dilakukan pelatihan menggunakan coding Python. Kemudian setelah didapatkan model, dia dimasukkan atau di-embeddedkan ke aplikasi Android. Sebelum membahas mengenai coding program, pertama saya akan menjelaskan mengenai face detection. Jadi ada perbedaan antara face detection dengan face recognition. Jika di face detection kita lihat di sini ada wajah 3 orang. Inputannya berupa orang, 3 orang. Kemudian kalau kita menggunakan face detection, maka sistem akan mengetahui di mana letak wajah dari orang-orang tersebut. Contohnya di sini untuk pengenalan wajah atau face detection, sistem akan membuat yang namanya bounding box seperti ini. Bounding box seperti ini, dia akan mengotai atau membuat sebuah bounding box di area sekitar wajah seperti ini. Jadi sistem mampu mendeteksi adanya wajah dengan membuat bounding box di sekitar wajah. Selanjutnya, jika face recognition, maka sistem mampu mengetahui itu wajahnya siapa, itu face-nya siapa. Contohnya seperti pada di gambar di sini, sistem akan melakukan cropping atau akan memotong bagian wajah dari orang tersebut. Setelah dilakukan crop, sistem akan melakukan pengenalan. Misalkan di sini contohnya sistem mengenali kalau ini adalah wajahnya Beethoven. Kemudian sistem juga mampu mengenali kalau ini wajahnya Bach. Nah, ini contoh kalau misalkan ada sebuah wajah baru di mana wajahnya itu belum dimasukkan ke dalam sistem untuk pelatihan, maka sistem tidak akan mampu mengetahui ini wajahnya siapa. Ya, kalau di sini sebelumnya itu dilakukan pelatihan, dilakukan training terhadap sejumlah wajah. Misalkan wajahnya Beethoven ada 20 atau 100 wajah, dilakukan pelatihan. Kemudian jika dimasukkan gambar baru, dimasukkan wajah baru yang wajahnya itu mirip Beethoven, misalkan di sini ada wajah Beethoven yang waktu muda, maka sistem akan tetap mampu mengetahui kalau itu wajahnya Beethoven. Lain halnya kalau misalkan di sini Bach ini dia waktu pelatihan itu wajah Bach yang dimasukkan adalah wajahnya yang ketika rambutnya gondrong seperti ini. Ya, terus kemudian waktu dilakukan pengujian, dimasukkan wajah baru yang belum dilatih, dia tidak akan bisa mengenalinya. Jadi intinya kita harus lakukan training atau pelatihan dulu. Oke, untuk metode dari pengenalan wajah atau metode face recognition ini ada 4 tahap ya. Yang pertama adalah melakukan deteksi wajah, melakukan face detection. Kemudian setelah didapatkan wajahnya, misalkan di sini ditunjukkan dengan munculnya bounding box, lalu wajah tersebut akan dilakukan transform. Transform di sini bisa dibalik, bisa diputar ke kanan atau ke kiri, bisa dibolak-balik. Kemudian setelah ditransform,
wajah tersebut akan di crop atau dipotong. Jadi dipotong yang bagian wajah saja. Jadi ada tahap pertama adalah detection, transform, kemudian di crop. Lalu setelah didapatkan hasil wajahnya, hasil yang hanya berupa area wajah saja, kemudian dilakukan pelatihan, dilakukan training menggunakan metode Deep Neural Network. Ya, jadi di sini kita menggunakan metode kecerdasan buatan, metode jaringan saraf tiruan. Metodenya ini merupakan Deep Neural Network, di mana dengan metode ini dia bisa mengidentifikasi data yang jumlahnya banyak. Karena di gambar itu dia terdiri dari banyak pixel dan banyak data, maka cocoknya kita menggunakan Deep Neural Network, di mana kita nanti menggunakan metode CNN, Convolutional Neural Network. Lalu kemudian setelah dilakukan pelatihan, terus dia akan melakukan yang namanya clustering atau pengelompokan. Terus dia akan melakukan similarity detection, kemudian akan melakukan classification. Jadi wajah-wajah tadi yang sudah dilatih dia akan diklasifikasikan. Oh, ini wajahnya Beethoven, ini wajahnya Arnold, ini wajahnya Habib Rizik, dan sebagainya. Oke, di sini ada rumus ya. Rumusnya sebagai berikut. Nah, ini rumus untuk membandingkan F1 itu adalah penggunaan Deep Neural Network yang pertama, terus nanti dibandingkan dengan F yang kedua. Jadi dilakukan perbandingan, nanti akan didapatkan nilai similarity atau nilai kesamaan. Jika similarity-nya tinggi, maka dia masuk ke dalam klasifikasi misalkan wajahnya Arnold. Kalau similarity-nya tinggi atau jauh, maka dia tidak termasuk dalam klasternya wajahnya Arnold. Jadi di sini kita menggunakan similarity atau tingkat kesamaan. Kalau tingkat kesamaan wajahnya tinggi, dia akan dideteksi. Oke, di sini untuk melakukan pengenalan wajah sebenarnya menggunakan AI atau Artificial Intelligence, kita bisa menggunakan yang namanya FaceNet atau Face Recognition Neural Network. FaceNet ini di-develop atau dikembangkan pada tahun 2015 oleh seorang peneliti dari Google. Jadi peneliti Google itu membuat sebuah framework namanya FaceNet yang digunakan untuk mendeteksi wajah. Kemudian menggunakan FaceNet ini akan diperoleh tingkat akurasi sebesar 99,63% menggunakan LWF. LWF ini adalah dataset yang berisi wajah-wajah dari orang-orang di seluruh dunia. Menggunakan dataset ini diperoleh akurasi sebesar 99,63%. Ya, cukup akurat sih, sangat-sangat akurat ya. Tetapi jika menggunakan FaceNet itu ada kekurangannya kalau kita bicara pengenalan wajah di mobile. Jadi kalau kita menggunakan FaceNet itu dia untuk ukurannya itu lumayan besar dan dia membutuhkan waktu eksekusi yang cukup lama. Walaupun dia sebenarnya bisa dilakukan secara offline pengenalan wajahnya, kemudian juga dia akurat, tetapi waktu eksekusinya cukup lama ya, 3,5 detik itu termasuk lama. Jadi untuk FaceNet ini memang cocok untuk melakukan pengenalan wajah, cuma dia itu berat, eksekusinya lama, kemudian kalau di mobile, di Android itu dia akan nanti filenya menjadi besar, file downloadannya menjadi besar, kemudian akan membebani prosesor dari Android. Selanjutnya ada Mobile FaceNet. Mobile FaceNet adalah sebuah framework yang digunakan untuk pengenalan wajah. Dia didevelop oleh seorang researcher di Wedge Data di Beijing, China.
di mana dia menggunakan algoritma CNN, kemudian menggunakan MobileNet ini untuk pengenalan wajah. Dia memiliki ukuran file yang cukup kecil, yaitu 4 MB, dan kecepatan akses, kecepatan deteksi yang lumayan cepat. Selain itu, dia juga memiliki akurasi yang sangat tinggi. Jadi framework ini sangat cocok dipakai untuk pengenalan wajah di smartphone, dimana di smartphone kapasitas memori dan juga spesifikasi prosesornya cukup rendah, sehingga cocok jika kita menggunakan Mobile FaceNet ini. Nah, ini jadi nanti kita masukkan Mobile FaceNet ini di dalam project Android Studio kita. Kemudian supaya kita bisa melakukan pengenalan wajah, kita membutuhkan sebuah framework yang digunakan untuk melakukan pelatihan. Kita menggunakan TensorFlow. Berbeda dengan TensorFlow pada umumnya yang biasanya kita jalankan di desktop menggunakan Python, di sini kita menggunakan TensorFlow Lite. TensorFlow Lite ini biasanya digunakan untuk pengenalan atau untuk pelatihan di mobile. Jadi TensorFlow ini adalah sebuah open source, jadi produk cross-platform untuk deep learning framework convert pre-trained model in TensorFlow. Jadi kita membuat model pengenalan wajah nanti menggunakan TensorFlow Lite. Ya, di sini TensorFlow bisa digunakan di Android, di iOS, di Raspberry juga, atau di mikrokomputer. Ya, ini kita menggunakan TensorFlow Lite nantinya. Ya, kemudian kita sudah masuk ke dalam proses develop. Di sini kita nanti menggunakan Android Studio. Sebelumnya kita nanti akan memasukkan library MLKit Face Detection dan library TensorFlow Lite versi 2.3. Ya, kita menggunakan MLKit nanti, MLKit-nya Google untuk Face Detection. Nah, ini menggunakan Firebase MLKit. Oke, selanjutnya di sini nanti kita masukkan Mobile FaceNet-nya di dalam folder aset yang ada di Android Studio kita. Jadi kita masukkan Mobile FaceNet-nya dan juga label map ini. Ini label map ini untuk menampung data nama-nama wajah yang akan kita masukkan. Nah, terus di sini nanti kita buat sebuah file, namanya adalah detektor, sebuah file namanya detektor face, yang isinya seperti ini. Jadi nanti kita buat sebuah metode onCreate seperti ini. Kemudian untuk melakukan deteksi wajah, kita nanti panggil face detector. Ini face detector ini sudah otomatis tampil karena kita tadi sudah menambahkan library Google MLKit Face Detection. Nah, ini nanti kita tulis di Android Studio. Nah, nanti pertama-tama kita akan melakukan cropping pada wajah. Jadi nanti untuk melakukan pelatihan, yang dilakukan pelatihan hanya bagian yang wajahnya saja. Ya, nanti wajahnya akan di crop ke ukuran 224 x 224 pixel. Oke, langsung saja untuk coding Android-nya akan saya langsung bukakan di Android Studio saja. Oke, selanjutnya kita buka Android Studio kita. Aplikasi dibuka, maka dia akan mengakses kamera. Jadi kamera activity ini adalah activity yang pertama kali dibuka. Dia akan mengakses kamera. Kemudian nanti ada detektor activity. Detektor activity ini digunakan untuk mendeteksi wajah. Jadi dia bisa mengenali wajah di detektor activity ini. Ya, ini adalah library yang diimport nantinya. Oke, nanti bisa dilihat sendiri. Saya akan mencantumkan kodenya dalam GitHub yang ada di link deskripsi yang ada di bawah. Oke, kemudian jangan lupa tambahkan sebuah folder aset. Di dalamnya ada Mobile FaceNet TF Lite, itu miliknya TensorFlow Lite. Tambahkan itu.
Tambahkan juga label map.txt. Lalu di sini ada tf-lite, ada similarity classifier. Kita masukkan algoritmanya di sini. Kemudian ada tf-lite object detector API. Ini juga digunakan untuk membuat model dari deteksi wajah kita. Ya, seperti ini. Oke, nanti setelah ini berhasil dijalankan dan tidak error, maka sudah bisa untuk mendeteksi wajah. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini mendeteksi wajah menggunakan Android. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Silahkan dicoba kodenya. Saya taruh di link deskripsi yang ada di bawah. Semoga tidak error dan semoga paham apa yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.